Even ada yang bilang kayak, kita hanya sebagai figuran, kita hanya sebagai ekstras. Justru kalau nggak ada mereka, ini cerita nggak hidup. Tetap nggak hidup ya. Nggak hidup. Jadi semua aspek, semua lini itu penting semua. Kalau kayak teman-teman gitu, baca dong komennya. Nah, ya. Bro, gue kan gak suka baca bro. Jadi Kocak mohon juga. maaf nih. Jadi gue baca yang tiba-tiba kelihatan. Kalau enggak sih. Ya kalau aku nggak suka ribet. Jadi aku tipe orang yang hidup ini udah susah. Jadi kayak lebih baik kita simpel. Nggak usah terlalu dibikin terlalu ribet gitu ya. Kembali lagi di Pulinan Selaras dan kali ini teman ngobrol saya adalah Dimas Anggara. Dan film terbarunya adalah Mertua Ngeri Kali. Itu tayang Bioskop 11 Bioskop? Desember 11 Desember. 2025. Ya 2025 ya. Terlalu Takutnya lama. kan tahun depan. Dan ngomongin bermain peran bro kan, aku cukup banyak lah ngelihat filmmu ya, dan belum lama ini juga ya film zombie itu. Thank you. Ngomongin bermain peran bro, Ya. Aku itu termasuk orang yang sadar benar bahwa kelihatannya skill bermain peran atau actingku itu parah lah, maksudnya payah. Kalau flashback dulu waktu SD gitu ya, main drama gitu. Tapi beda loh. Tapi beda loh. Beda bro. Beda. Bedanya? Karena kan kalau gimana ya? Kalau teater kita harus latihan terus dan kita tampil di depan orang kan. Benar. Terus kalau film itu kan kita bermain di suasana itu, di situasi itu, dan kita nggak boleh lihat kamera. Jadi beda ya? beda. Beda ya? Karena kan gue pemalu ya. Oh iya? Iya aslinya pemalu. Aslinya pemalu ya? Iya. Asli pemalu, lama-lama malu-maluin. Introvert gitu ya? Iya. Oh gitu. Dan berbeda ternyata ya? Beda banget. Oh jadi mungkin aku masih punya kesempatan untuk... Oh pasti punya. Akunya yang gak pede bro. Coba dulu. Iya, coba dulu. Kalau ngomongin bermain peran, aktor luar yang menjadi idolamu siapa? Aktor luar. Ya. Ada sebenarnya banyak sih ya. Yang satu yang beneran nempel banget di dirimu. Kalau aku tuh sebenarnya suka banget Bradley Cooper. Bradley Cooper Suka, Leonardo DiCaprio suka. Oke. Terus juga George Clooney suka. George Clooney. Tapi nggak tahu kenapa Edward Norton juga suka. Cuman Bradley Cooper tuh yang paling nyantol lah. Karena dia setiap film yang dia mainkan, karakter yang dia peranin pasti beda-beda. Pasti beda-beda. Oke. Kayak kita ngelihat dia di judul apa sama di judul apa pasti beda. Bradley Cooper itu Dia filmnya di A-Team dia main. Oke. Terus Limitless. Ya. Terus main di ini juga Hangover. Ya benar. Beda-beda. Beda-beda. Ya. Dan setiap berganti film atau berganti peran begitu kan, mereka seringkali totalitas di situ gitu ya. Dan justru kamu menekuni dunia peran ini udah berapa tahun bro? Berapa ya? Aku tuh mulai terjun ke dunia ini 2007. 2007. Oke, jadi kurang lebih 18 tahun. Iya, tapi sebenarnya waktu kecil udah pernah dikenalin ke dunia ini sama orang tua. Oke. Karena kebetulan ibuku adalah seorang model. Oke. Terus dia dulu sempat waktu aku kecil sempat diikutin ke beberapa iklan. Trauma. Aku nggak mau di dunia ini. Anak kecil kan gitu ya bro ya? Iya. Dari pagi sampai malam disuruh gitu mulu. Aku tidak mau lagi. Ternyata kamu juga ngalamin kayak gitu. Ampun tuh. Tapi habis itu sering berjalannya waktu, emang udah jalan Tuhan kali ya. Iya. Jadi benar-benar sampai pandemi kemarin tuh aku masih mencari pekerjaan juga. Oke. Kayak aku mau coba daftar corporate kali ya gini. Oh, masuk ke dunia kantor gitu. Dunia kantor. Tapi ternyata Tuhan punya jalan yang beda. Itu kayak nggak udah, lu di sini aja, lu di dunia ini aja, lu di dunia ini aja. Oke. Akhirnya udah
ya udahlah fokusin aja di sini deh. Selama berkarir di dunia peran, terkait tadi ya, aku membayangkan kalau aktor luar itu kan benar totalitas menjalankan filmnya itu dan mesti apa ya, beda film, beda karakter gitu. Kamu kan juga mesti seperti itu. Nah, pernah nggak kalau sebagai pemain peran atau berakting, ada rasa bingung gitu ketika memerankan ini? Oke, Dimas sebagai, kalau di Mertua Ngeri Kali kamu sebagai raja. Sebagai raja. Nah, Iya, raja loh. Iya. Nggak namanya raja. namanya Dimas sebagai raja, dan ketika off cam gitu kamu kembali ke rumah menjalani hidup sehari-hari Dimas itu pernah ada kebingungan nggak? Karena ini mungkin karena latar belakangku belajar psikologi ya. Iya. Kan kesadaran peran itu kan cukup menantang ya. Nah, kalau sebagai pemain peran gimana, Bro? Betul. Sebenarnya kalau aku pribadi justru malah nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Jadi gimana ya? Kalau aku pribadi malah justru aku yang diriku ya diriku. Jadi pada saat action baru aku menjadi raja. Begitu dekat, aku udah balik lagi ke diri aku. Supaya aku nggak melupakan jati diri aku sendiri sih. Semudah itukah ini ya? Cut langsung oke, Dimas gitu. Tapi pas action raja gitu. Sebenarnya nggak juga sih. Ini pertanyaan bodoh dari aku yang tapi benar, ini awam benar dari banget. dunia peran ya. Karena yang merasakan pasti orang sekitar sih. Kayak istriku, dia pasti waktu aku pernah meranin biopik film lain itu Nadine yang sempet kayak, ini kamu baru nih balik ke diri kamu nih. Hah? Maksudnya gimana ya? Beberapa jam sebelumnya kamu masih nyantol di beberapa peran hari itu. belakang tuh kamu masih sebagai dia nih. Masa sih? Gitu. Nah, buat aku pribadi kayak, nggak mungkin lah. Tapi buat orang sekitar yang mengenal kita, dia bisa melihat itu. Oh, ternyata orang-orang sekitar yang merasakan. Iya. Ya, tapi kalau dari dirimu, ya as it is, ya gitulah. Gitu. Iya, karena aku, jadi aku juga belajar. Ini aku juga baru taunya, kayaknya baru-baru ini juga sih, pas lagi sebelum pandemi. Aku belajar acting, dikasih tahu sama pelatihku, sama acting coachnya, kalau misalkan kita tuh harus tahu aku diri, aku profesi, sama aku tokoh. Jadi beda itu ya? Profesi dan tokoh. Beda. Jadi aku diri tuh maksudnya aku sebagai Dimas sehari-hari. Sehari-hari. Terus aku profesi adalah aku menjadi seorang aktor. Oke, terus aku harus masuk kemana nih? Karakter mana nih? Tokoh apa nih yang harus aku bikin nih? Yang harus aku kembangin. Begitu aku jadi karakter raja, ya aku harus masuk menjadi ke raja. Nah begitu udah cut, aku harus tahu lagi pintu masuk pintu keluarnya itu. Gimana itu pintu masuk pintu keluar kan? Kelihatannya tiap orang berbeda-beda. Betul. Apakah kalau tadi kan kamu dari raja ke Dimas, oke langsung mungkin lebih lebih mudah atau juga challenging ya. Tapi kalau dari Dimas lalu action, gue raja ini, ada proses beberapa menitkah untuk butuh waktu? Iya benar. Itu benar. Pokoknya ya yang pasti sih penampilan kita kan dari wardrobe, dari makeup artisnya juga udah membantu kita untuk menjadi si tokoh itu kan, si karakter masuk tersebut. Sebagai raja itu gitu ya. Nah begitu mau masuk kita udah masuk set, kalau aku biasanya tuh pada jalan aku menuju set itu aku selalu ngajak latihan sama teman main aku. Kita latihan yuk, minimal dialognya dulu deh. Dialognya kita lancarin. Nah setelah dialog udah lancarin, kita sampai di set, kita tahu blockingannya kayak gimana. Udah tuh ntar begitu mau take itu aku selalu baca doa setiap scene yang aku mau ambil. Aku baca doa minta supaya aku bisa memerankan sama menghidupkan si tokoh ini. Karena kadang-kadang kalau nggak tahu sih ya, karena buat aku tiap scene tuh penting. Karena kalau scene ada ini scene-nya nggak penting nih, tapi kan tayang. Tetap penting ya, momen per momen itu ya. Justru itulah kelihatannya keindahan dunia seni peran ya, bahwa momen per momen itu sebuah hal yang penting semuanya. Even ada yang bilang kayak, kita hanya sebagai figuran, kita hanya sebagai ekstras. Justru kalau nggak ada mereka,
ini cerita nggak hidup, Tetap nggak hidup ya. nggak hidup. Jadi semua aspek, semua lini itu penting semua Oke. dalam frame. Oke. Dan tadi ya kamu dalam set itu kamu udah ngebadanin ya dengan istilahnya gitu, mengkondisikan dengan ngobrol dengan Iya. teman main gitu ya. Main Itu caramu untuk bisa ke pintu masuk ke karakternya itu. Iya. Dan ketika keluar menjadi Dimas, Aku bercanda lagi tuh. iya bisa lebih ini ya. Iya. Oke. Selanjutnya masih dunia peran atau mungkin lebih ke dunia public figure ya. Public atau sekarang ini netizen. Iya. Itu kan seringkali menuntut public figure itu menjadi sempurna. Oke. Ya kan? Pernah nggak kamu merasa capek atau justru kamu tidak memikirkan hal itu? Pertanyaannya menarik sekali ya. Memang ini podcastnya seringkali banyak orang berat ya kalau ngomong sama Aji. tapi nyantai aja bro. Iya. Jujur aku tuh orangnya nggak pernah mikirin sih ya. Oke. Jadi kalau kayak teman-teman gitu, baca dong komennya. Nah, ya. Bro, gua kan gak suka baca bro. Jadi ya, Kocak mohon juga. maaf nih. Jadi gua baca yang tiba-tiba kelihatan. Kalau enggak sih. Gue benar-benar orang yang cuek. Dalam arti, kalau kita mau mencoba membahagiakan orang lain, itu bagus. Tapi kita nggak akan pernah bisa untuk membahagiakan semua orang. Ya dong. Poin bagus, good point. Buat saya, yang perlu saya banggakan, yang perlu saya bahagiakan adalah orang sekitar. Ya which is pertama keluarga, Ya. anak, sama sahabat dan yang ada di sekitar kita aja. Ya, circle terdekat lah ya. Circle terdekat. Jadi kalau misalnya buat orang lain kayak dia kayak gini nih. Ya namanya hidup pasti ada pro kontra. Ya. Jadi ya biarin aja lah. Dan ada boundaries ya berarti ya. Benar. Lalu gimana kamu selama ini menjaga mentalmu tetap sehat di dunia mungkin penuh dengan sorot lampu ya? Sebenarnya aku tuh tipikal orang yang nggak suka difoto. Oh ya? Iya. Dan aku nggak suka menjadi center of attention. Dan apa ya? Mungkin karena aku pribadi juga suka ngobrol dan suka nanya sama orang lain kali ya. Jadi Ya. semua orang tuh aku tanya, semua orang tuh aku ajak ngobrol. Kayak misalkan di rumah gitu. Iya. Aku keluar rumah pagi-pagi saat lagi nyiram tanaman. Siapapun yang lewat pasti aku sapa. Entah itu security, entah itu ART, entah itu tetangga, semua aku sapa aja udah. Itu dari dulu atau itu gara-gara menjelang 40 bro? Soalnya umur 40, laki-laki umur 40 kelihatan Nggak, aku bapak-bapak sekali. emang dari dulu kayak gitu sih. Karena apa ya? Karena kan aku suka banget pergi sendiri ya. Iya. Jadi dan aku tuh nggak pernah takut untuk pergi sendiri. Dalam arti gimana ya? Kalau misalkan ada apa-apa di jalan, kayak misalkan kendaraan mogok gitu, kita tinggal minta tolong nggak sih? Ya kan? Kalau misalkan kita mau membuka sebuah percakapan, orang pasti akan welcome kok. Welcome ya. Malah justru kalau misalkan kita yang bikin orang itu takut kadang-kadang keluar itu kan karena orang itu nggak mau membuka omongan kepada orang awam. Nah buatku orang awam itu justru menarik. Tapi mungkin ada ketakutan bro sekarang. Orang kayak, emang kalau aku ajak ngobrol orang lain bakalan mau gitu-gitu loh. Ada sisi-sisinya sih. Enggak sih. Oh enggak, kalau di rumah ya? Kalau misalnya emang ternyata kayak misalkan kita ke warung gitu ya, misalkan ke warung. Ini sih mau beli. Kan. Kalau ternyata orang itu nggak mau ngomong, pasti kan dia, paling responnya gitu doang kan. Iya. Oke sorry, tinggal gitu aja, tinggal ucapin maaf. Oke. Buat aku sesimpel itu aja sih, karena aku tipe orang yang gampang banget ngomong sorry, gampang banget minta tolong sama makasih kali ya. Makasih. 3 kata itu Tiga tuh kata itu memang ini. kayaknya paling gampang aku ucapin gitu. Sampai kadang-kadang kalau misalkan aku keluar gitu ya, ada dulu pertama kali aku pindah rumah,
ketemu sama tetangga-tetangga, mereka tuh nggak ada yang tahu kalau di warung itu bisa ngutang. Mereka tahu gara-gara dari aku yang dulu, Bu mau ngutang lu Bu ya, ngambil minum Bu. Emang bisa ngutang Dim? Bisa lah kalau ngomong. Iya. Sebenarnya gitu kan, semua kan balik lagi ke cara komunikasi aja sih. Iya. Dan aku tipe orang yang siapa aja aku ajak ngobrol. Iya. Dan ada sisi berani untuk menerima penolakan ya. Kadang ini bro, orang itu takut untuk ngomong karena takutnya ditolak gitu. Takutnya mendapatkan respon reaksi yang nggak nyenengin gitu. Mungkin kalau dirimu, ya udah, sans saja gitu ya. Ya oke, sorry gitu aja. Selama kita ngomong sorry, orang juga pasti akan oke, nggak apa-apa gitu. Tapi kan yang bahaya itu kan kalau orang yang nggak mau mengucapkan hal itu kan. Benar. Itu adalah caramu menjaga kesehatan mental. Iya. Dengan berkoneksi, berinteraksi ya. Bahkan kalau misalnya aku lagi banyak pikiran, keluarga aku tahu. Pasti aku suka pergi sendiri, motoran entah kemana gitu. Iya. Kayak abis syuting Mertua Ngeri kali ini aku pulang dari Bandung ke Jakarta naik motor sendirian. Motor yang nggak tahu kondisi gimana, aku kirim dari Gresik. Aku beli motor second, motor tua tahun 77, kirim ke Bandung. Dari Bandung bawa pulang ke Jakarta. Apapun yang terjadi di jalan, berarti gue tahu nih kondisinya kayak gimana nih motor. Baru mau tanya, maksudnya ada keraguan, ketakutan untuk nanti mogok nggak gitu di jalan gitu? Ya, itu risiko. Tolong. Sesimpel itu hidup saya. Dan iya, mogok 2 kali. Pertama di tengah hutan di Jonggol, nggak ada sinyal. Orang cuma lalu-lalang, cuma terus sialan nih, sepi ya. Terus gimana? Kamu minta tolong? Ada jalan. Terus ada warung bapak-bapak dan agak, mohon maaf pendengarannya agak kurang. Misi Pak, didiem ya. Wah, di reject nih. Pertama mikirnya gitu kan. Misi Pak, didiemin ya. Misi Pak, halo. Saya ke depan mukanya aja, halo. Bapak. Dia kaget dia. Pak, mau maaf Pak, mau minta tolong Pak, motor saya mogok. Didiemin ya. Gak dengar. Nih, kenapa nih orang ya? Aduh, gak terima lagi nih kayak ini. Pak, saya numpang istirahat ya. Akhirnya tiba-tiba istrinya keluar. Maaf Bapak, pendengarannya agak kurang. Oh iya Bu. Kenapa Mas? Motor saya mogok, saya numpang istirahat ya Bu ya di sini ya Bu ya. Sembari nyari minta tolong. Oh iya. Nggak lama si bapaknya naik motor, jalan ke mana nggak tahu. Balik-balik bawa mekanik. Oh, dibantu. Ada nih yang bantuin. Udah sesimpel itu aja. Di situ saya 3 jam istirahat. Tidur bentar, numpang tidur di warungnya. Habis itu nge-charge aki udah beres, mekaniknya udah beres, jalan lagi pulang. Iya. Petualang itu ya kamu. Tapi jadi hidup jadi simple karena ketakutan itu gimana maksudnya, kan banyak orang kayak takut ini takut itu. Terus akhirnya jadi hidup ini jadi ribet banget gitu. Iya, kalau aku nggak suka ribet, jadi aku tipe orang yang hidup ini udah susah, jadi kayak lebih baik kita simpel. Nggak usah terlalu dibikin terlalu ribet gitu ya. Dan ceritamu tadi kayak ini bro, aku jadi inget sekarang ini kan dunia kayak serba orang bermusuhan, tidak saling menolong gitu. Cerita-cerita seperti itu yang justru dibutuhkan ya sekarang ini. Ternyata bahwa manusia ini, kita ini masih ada ya, kita masih banyak sosial, justru. Betul. Masih banyak orang yang sebenarnya saling menolong gitu. Betul. Iya. Bahkan aku tuh pernah ditolongin sama anak kecil. Mungkin dia masih SD kali ya, sekitar. Gara-gara naik motor juga. Lagi naik motor. Aku lagi naik motor, lagi mogok biasa. Oh biasa. Terbiasa dengan. Mogok udah lagi nyantai, jongkok dimana ngeliatin motor. Nah apa bang? Mogok dek, bantuin dong. Apa yang bisa dibantu? Rumah kamu di mana? Sana bang. Coba tanyain orang tua kamu, ada yang ngerti motor tua nggak? Ya, oke bang. Abang mau di sini, abang mau ikut saya bang. Oh ya, tungguin sini aja deh. Kalian kan bercanda nih anak kecil nih. Beneran loh.
Bener, orang tuanya. Benar, orang bantu. tuanya datang. Kayak ya itu kayak wah, yang tadinya saya pikir saya dikerjain nih. Iya. Ternyata malah enggak. Dan kayaknya kita nggak boleh bersuzon berarti kan sama orang kan. Iya. Jadi ya habis dari situ udahlah nggak pernah saya suzon. Iya. Di tengah sekarang ini ya itu berita-berita dunia yang kayak jauh dari kemanusiaan, justru cerita-cerita tentang kemanusiaan itu yang perlu di ini ya. Iya. Dan, interaksi antar manusia ini termasuk interaksi dalam keluarga, maksudnya dengan mertua. Bridgingku bagus ya. Bagus banget. Ini nggak ada yang tahu nih ya. Iya. Ya, interaksi manusia, interaksi keluarga, menantu dengan mertua ya. Kan di film Mertua Ngeri Kali ini kan ngomongin tentang interaksi dengan mertua kan. Dan kita sama-sama udah menikah dan tahu benar bahwa kalau konflik antara mertua dengan menantu itu cukup banyak lah relate gitu ya. Mungkin teman-teman kita juga yang sudah menikah kan banyak yang berkeluh kesah terkait mertuanya gitu. Tapi levelnya beda-beda gitu. Ada levelnya yang memang wah kok sampai sebegitunya ya. Tapi ada yang ya wajar lah konflik dengan mertua gitu. Nah kalau di film ini levelnya seberapa bro? Biasakah konfliknya atau kamu menggambarkannya konflik menantu mertua di film ini tuh kayak gimana? Di sini sih levelnya luar biasa ya. Pedes banget ya? Pedes banget. Karena sebenarnya posisiku kan di sini sebagai anak. Oke. Di si Raja ini, sebagai anak. Ibuku itu orang yang sangat egois dan nggak peduli orang lain. Oke. Jadi dia benar-benar semua tuh tentang diri dia aja. Oke. Nah, istriku itu dia seorang penulis yang dimana punya dunianya sendiri kan. Pada saat dia udah mulai ngetik, namanya seorang penulis pasti ada di dalam ceritanya itu kan. Siapa di pemerannya? Naysila. Di situ sebagai Andara. Benar ya, Andara. Jadi Raja dan Andara. Raja dan Andara. Nah, si mamaku ini tipikal orang yang nggak peduli ya mau kerjaan kamu penulis, mau kerjaan kamu apa, ya nggak. I don't care. Yang penting apa yang aku mau, kamu harus ngikutin. Oke, jadi konflik antara ibumu dengan Istriku. Andara ini. Iya. Wah, dan juga aku dan ibuku. Oh, ada konflik juga di situ. Konflik kamu dengan ibunya Andara? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi lebih ke mertua. Konflik ini adalah antara Andara dengan. Iya, karena di keluarga Batak itu kan anak laki-laki itu, anak pertama laki-laki dia yang meneruskan tahta semuanya kan. Ya. Jadi si raja ini dia nggak boleh keluar dari rumah karena dia anak satu-satunya dan dia harus tinggal di rumah itu. Bersama ibunya. Bersama ibunya. Udah deh. Semua konfliknya ya di situ lah. Jadi level di film ini konfliknya ini banget ya. Wah iya. Kacau. Tapi kalau ke kehidupanmu secara personal sebagai Dimas, hubunganmu dengan mertua gimana? Baik-baik aja semua. Baik-baik aja. Aman, sentosa. Oh ya, itu privilege bro. Malah sesuatu yang sangat perlu disyukuri ya. Maka itu dia. Aku tuh bersyukur banget sih. Ya. Keluarga aku keluarga yang sangat harmonis menurutku. Oke. Even ke mertua antara mertua sama orang tua besanan mereka juga. Besanan ya. Semuanya aman sama sekali nggak ada. Wow, nggak ada. Gimana itu maksudnya resepnya gimana? tapi mungkin nanti ya. Mungkin nanti kita akan kesini. Tapi ternyata ini ya nggak ada konflik. Nggak ada. Nggak ada. Dan bahkan rumah tangga aku pun juga baik-baik aja. Beda sama Raja. Beda banget sama Raja. Oh beda banget sama Raja. Beda banget sama Raja. Kalau di Raja tuh apa ya bener namanya doang Raja tapi nggak jadi raja karena ibunya. Karena ibunya yang ini ya apa mendominasi. Mendominasi benar itu dia tuh tadi kata-kata itu yang saya cari-cari. Benar. Beda banget sama dirimu sebagai senyatanya si Raja ini. Apakah ketika kamu dulu menerima tawaran memerankan Raja ini gara-gara beda itu terus kamu terima atau seperti apa sih selama ini pertimbanganmu menerima peran itu?
Awalnya karena ini cerita komedi. Seru nih kayak nih. Oh, kamu suka. Ternyata dramanya kuat. Dramanya dalam artian drama konflik of interestnya, jadi apa ya, internal keluarga kan. Dan aku tuh suka banget sama drama keluarga. Karena kan apa ya, sensitif ya. Iya. Dan ya itu kembali lagi relate buat banyak orang ya. Betul. Dan banyak masalah di situ. Betul, betul. Iya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan aku baca skenario yang drama keluarga tuh, hubungan dia sama ibunya seperti apa, dia sama bapaknya seperti apa. Ini yang bisa aku pelajarin apa ya dari sini ya. Berarti kan aku nggak boleh seperti itu dong. Oke. Jadi kayak gitu-gitu itu kadang-kadang aku suka pengen tahu. Sebenarnya ada sisi kamu kepengen belajar di situ. Iya. Dengan memainkan peran itu, kamu belajar tentang seperti apa dinamikanya. Dan aku mau terapin dalam kehidupanku pribadi. Gitu. Selain tadi ngomongin mertua, si raja ini juga ada konflik dengan ibunya kan, ibunya yang mendominasi. Ya, Kalau hubunganmu dengan ibumu secara pribadi personal, aman. aman ya? Karena ya kayak temen. Kayak temen ya. Heeh. Karena kan kalau raja tadi sama ibunya, Waduh, KO. kau, kau berarti justru raja ini tidak ada perlawanan ke ibunya. Nggak bisa. Dia raja mencoba untuk melawan dengan cara penolakan gitu misalnya. Iya, iya. Nggak bisa. Ibunya nggak peduli. Pokoknya ya mau kalau misalkan raja nolak, istri raja yang kena. Oh gitu. Jadi Jadi semua lini itu dikuasai. ya dominasi tadi ya, dominan banget ya ibunya. Dominan banget ibu ya. Karena kamu memerankan raja, ada nggak sisi yang setelah kamu memerankan raja lalu jangan-jangan sebagai Dimas, sebagai senyatanya ada hal yang kamu pendam selama ini dan ya itulah seperti yang terjadi di raja gitu. Mungkin ya. Jadi karena raja nggak punya ruang untuk bicara sama ibunya, Iya. terus itu aku juga akhirnya sama mama tuh kayak ada waktunya gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh kita teleponan tuh jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Jadi Kamu udah bangun? Udah, kadang-kadang bangun. Jadi kadang-kadang tuh aku tuh jalan paginya dari jam 3 sampai azan subuh. Oh, kamu morning person berarti? Iya. Nah, di fase itu tuh biasanya tuh aku teleponan sama mama. Kalau aku lagi bangun pagi biasanya jalan keluar sambil teleponan sama mama, ngobrol aja tuh. Nah, di jam itu jam yang paling sakral sih menurutku sih. Iya, iya. Entah apapun itu ya. Maksudnya kita komunikasi sama yang di atas itu pasti entah kenapa itu enak banget. Vertikalnya enak, horizontalnya pun enak. Yang sesama manusia pun kita ngobrol di jam itu. Jam segitu. Itu entah kenapa komunikasi sangat baik. Oke. Jadi sangat berbeda dengan raja dan ibunya ya, Iya. hubunganmu dengan ini ya. Sama mama beda. Sisanya kalau setelah itu aku sama mama tuh suka bercanda. Kadang-kadang mama aku isengin, kayak gitu-gitu aja. Sebagai anak bungsu ya biasanya. Iya. Anak bungsu ya. Terus mama aku kan lagi kuliah lagi kan. Oh. Kuliah lagi dia, ngambil S2 ya kalau nggak salah. Oh, usia berapa padahal? 60. Wow. 60-an, 63 kalau nggak salah. Wow. Dan dia kebetulan psikolog. Oh, psikologi. Psikolog. Dia S2-nya psikolog. psikolog juga. Yang S1-nya dia ngambil psikologi. Hipnoterapi. Oke. S2-nya juga ngambil psikolog lagi. Di Jakarta dulu universitasnya. Oh, S1 psikologi, terus mungkin setelah lulus ini ya lebih spesifik ke hipnoterapi ya. Iya, karena buat mama kuliah ngelatih otak kan. Belajar tuh ngelatih otak. Iya, umur 60 ya bro. 60-an. Heeh. Lanjut S2 ya. Lanjut S2 masih aktif. Wah, respect, salut saya. Iya. Kalau udah Makanya agak ngeri sebenarnya. iya. Emang agak lain itu. Agak. Tapi Jadi bedanya itu aja sih kalau di si raja itu ibunya mendominasi dari sisi keinginannya. Iya. Kalau di kehidupanku mamaku mendominasi dari segi edukasi. Jadi kita kadang-kadang kayak masa kita anaknya gini aja nih, masa nggak nyontoh sih, ya kan? Jadi minder sendiri gitu. Ada desakan untuk kuliah lagi dari nyokap berarti?
Enggak juga sih. Enggak juga. Dulu dia cuma nanya dong, kamu mau lanjut ya, lanjut dong sekolah gitu. Iya, cuman aku kayak nggak akan ngambil ekonomi lagi sih. Psikologi mungkin. Kayak ya, kalau psikologi ntar yang ada di wah Salah jadi nyokap kira ya, aja. Tapi salut sebagai umur 60 tapi masih punya semangat belajar ya. Masih kerja, masih aktif. Iya. Dan kamu juga sebagai anak jadi ini banget ya. Iya, mengapresiasi bener-bener sekali gitu ya. Panutan lah. Panutan. Jadi, dan untungnya kan pekerjaan kita ini kan nggak ada pensiunnya ya. Iya. Enaknya itu kan. Iya. Meskipun ada sisi pahit yang lain juga tentu saja ya pasti. Kan? Banyak pahitnya. Kembali ke mertua bro. Nah ini dinamika menantu dan mertua. Ya. Ini kamu boleh cerita boleh enggak, tapi kepengen belajar dari kamu sih kalau ada konflik lah dengan mertua. Nggak harus konflik besar, tapi mungkin perbedaan pendapat. Gitu. Karena kan mertua orang tua ini kan generation gap kan dengan kita. Generasinya lebih sepuh, lebih tua lah gitu. Ketika ada konflik, entah misal rencana mertua itu beda dengan rencana kita, yang baik menurut mertua belum tentu baik buat kita, atau sebaliknya gitu. Yang dia ngeburuk mertua baik buat kita gitu. Betul. Ketika konflik itu terjadi, perbedaan pendapat itu terjadi, kamu akan ngomong ke Nadine, maksudnya, itu orang tuamu gitu. Karena kan gimana pun juga kan itu orang tuanya dia gitu. Iya. Seperti apa kamu selama ini berhadapan dengan situasi seperti itu? Kalau di keluarga aku tuh enak banget sih. Iya. Kita semua kita bicarakan. Oke. Dan kebetulan keluarga aku itu sangat menjunjung tinggi toleransi. Jadi kalau misalkan memang orang tua bilang seperti itu, jadi kita ikutin aja dulu. Walaupun sebenarnya kita punya jalan yang berbeda ya. Berbeda. Gak apa-apa, kita ikutin dulu aja. Oke. Nanti begitu udah, baru kita pakai jalan kita. Yang penting apa yang mereka mau kita iyain dulu. Oke. Karena kalau misalkan kita langsung penolakan, kita nggak akan tahu dong konsekuensinya apa, dampaknya apa buat kita gitu kan. Iya. Dan aku tipikal orang yang semua masukan itu pasti ada plusnya. Jadi ikutin aja dulu. Ikutin aja dulu. Aku nggak pernah, misalkan ada kayak aku punya prinsip gitu kan. Aku punya prinsip yang mungkin nggak bisa diganggu gugat gitu. Tapi prinsipku itu bisa ditunda. Dalam artian aku maunya A nih. Iya. Aku mau A ini tujuannya A, tapi kan nggak perlu sekarang. Bisa jadi A-nya ini bisa jadi besok. Ya hari ini kita ikutin dulu ya apa yang mereka mau. Yang B itu dulu gitu ya. Meskipun dalam hati sebenarnya gitu ya. Aduh nggak bisa nih sebenarnya nih. Tapi nggak apa-apa. Kita ikutin dulu aja. Habis itu baru kita manuver. Sulit nggak menyelaraskan itu bro selama ini? Berapa usia pernikahan? Berapa bro? Usia pernikahan 7 tahun. 7 tahun. 8. Iya. Gimana? Kamu rasa sulit kah atau mudah kah menyelaraskan dengan mertua? Enak sih, enteng ya. Enteng ya. Hidupku tuh benar-benar kayaknya aku tuh orang yang sangat beruntung sih. Iya. Punya orang tua yang seperti teman, punya istri yang nggak neko-neko, yang sangat pengertian banget, punya mertua yang sangat pengertian dan sangat sabar. Nggak ngeri kali ya? Enggak. Jadi benar-benar kayak malah justru kayaknya aku yang agak-agak too much gitu. Kebanyakan mainan di rumah kan. Apa maksudnya kebanyakan mainan? Kebanyakan, jadi aku suka otomotif juga kan. Jadi kebanyakan mainanku tuh kebanyakan. Kadang-kadang orang malah justru mungkin mertua yang kayak ini ngapain sih banyak-banyak gini? Ya gimana ya? Justru mertua yang memahami dirimu gitu. Iya. Jadi benar-benar kayak enak sih. Iya. Jadi gimana kamu menyelaraskan dengan mertua, hubungan dengan mertua? Ada hal yang selama ini kamu lakukan untuk supaya rukun damai? Nggak tahu. Aku benar-benar apa adanya. Terus ya ngomong aja. Bahkan karena ngomong aja itu ya komunikasi ya berarti. Komunikasi.
Dan aku kan secuek itu ya, kadang-kadang kayak grup tuh suka nggak baca gitu kan. Oke. Iya. Ini ada apa nih? Jadi suka ketinggalan jauh, paling tertinggalannya nanya istri kan, ada apaan sih? Itu update-nya Update dari dari istri. istri. Ya. Iya. Jadi yang lebih aktif untuk menghubungkan biasanya Iya. istri. Benar, itu benar. Iya. Kamu ngeliatin nggak bro? Hubungan laki-laki dengan mertua itu berbeda dengan hubungan perempuan dengan mertua. Iya, berbeda. Kalau di dirimu juga gitu ya? Iya. Istriku tuh udah kayak anak kali ya buat orang tua aku ya. Ya mungkin di mertuaku juga aku sebagai anaknya juga, cuman entah ya. Kelihatan beda. Belum lagi kan kalau di keluarga istriku kan 2 cowok, udah ada 2 cowok 1 cewek kan. Iya. Nambah orang luar jadi 3 cowok. jadi 3 cowok. Makin pusing nih. Nggak ada gitu lagi kan. Iya. Sedangkan kalau di keluarga aku nggak ada cewek. Lu udah cowok ya. Terus tambah Nambah cewek, iya jadi kayak anak perempuan nih. lebih ini ya. Makanya beda lah, pasti beda. Iya. Jadi kembali ke cara menyelaraskan ada dengan komunikasi asertif apapun itu kamu omongkan. Iya. Langsung ke mertuamu atau ke Nadine dulu? Tergantung. Tergantung. Kadang-kadang sama mertua pun karena keluarga istriku tuh benar-benar komunikasi tuh bagus banget. Oke. Mereka semua tuh diutarakan. Oke. Semua tuh dibicarakan. Iya, Unek apapun apa dibicarakan. apapun itu dibicarakan. Nah, aku belajar dari situ. Karena aku orang yang introvert, oh gitu ya. Oh, semua tuh diomongin ya. Oke, dari situ aku jadi kayak kadang-kadang, "Pah, Mah, aku gini nih." Coba aja ngomong dan mereka fine. Bener-bener se open minded itu sih keluarganya Nadine. Iya, karena mungkin ininya juga berbeda ya. Iya. Ini ya. Lebih kultur terbuka, udah ngomongin aja. Kadang kan kalau kebanyakan temen yang cerita, termasuk aku juga kadang rasa sungkan karena kan lebih tua gitu. Iya. Ya, justru itu malah kadang dipendem sendiri dan Malah kita jadi nyesel. nyesel dan meledak marah belakang. di Malah waktu yang nggak yang pas, nggak pas. gitu. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita nggak sampaikan malah hubungan kita sama istri ya sih yang jadi nggak enak takutnya. Ya, padahal itu kan pondasinya di situ Fondasi justru situ, ya. benar. Ya, yang lebih inti itu keluarga Iya. inti kan dibandingkan dengan mertua dan orang tua kita gitu. Benar. Ada juga yang ngomong gini bro, nggak tahu menurut pendapatmu gimana? Dan nggak tahu juga, aku nggak tahu Raja dan ibunya atau Raja Andara dengan mertuanya. Andara ya bener ya? Andara. Ada yang bilang gini, ini saran klasik yang nggak tahu menurutmu gimana? Jadi gini, kalau kamu mau rukun dengan mertuamu atau dengan orang tuamu, setelah menikah, jangan tinggal serumah. Itu benar nggak ya? Mungkin Raja gimana? Raja ada sisi itunya nggak? Ada sisi Ada sisi itu. Makanya itu ya ada benernya juga sih. Karena Raja nggak bisa keluar dari rumah, mungkin konfliknya itu jadi timbul ya. Iya. Karena kita tinggal di satu atap kan. Iya. Pasti namanya tinggal satu atap, kita nggak punya privacy nggak sih jadinya ya? Dan ada nggak tahu ini subjektif aku ya. Semakin kita sering ketemu orang tersebut, maka Semakin kebuka deh tuh. akan berpotensi konflik. Iya enggak? Iya. Mungkin. Makanya dengan pasangan kita kan Iya. konflik yang sering terjadi dengan pasangan kita kan. Iya. Karena Kita tiap ketemu hari terus. lu lagi. Mau merem sama baru melek, lihatnya dia Ketemu lagi. dia lagi. Iya. Benar sih. Mungkin itu kali ya yang ngebuat Raja sama Andara juga punya konflik karena tinggal satu Oh, rumah si Raja ini tinggal serumah sama ibunya. sama ibunya. Dan ini berarti ceritanya menikah kan si Iya. si Raja dan Andara ini menikah. Menikah dan punya anak. Oh. Punya anak. Dan si Rajanya masih serumah. Dan akhirnya si Andara juga serumah sama ibunya kan? Sama ibunya. Sama anaknya juga. Iya. Nah, disitulah konflik yang Jadi sangat seru untuk dilihat berarti. ibunya minta ke Raja nolak, ibunya langsung minta ke Andara. Andara nggak bisa nolak dong. Namanya juga. Iya. Termasuk ke ini juga ke cucunya. Maksudnya dia kepengen begini, dia kepengen begitu. Cucunya ABCDE itu yang ngatur
ibu. Andaranya nggak punya suara. Jadi ya Andara sama Rajanya juga otomatis jadi komunikasi juga jadi ada konflik kan. Iya. Karena itu. Iya. Dan itu yang menggambarkan sebagian rumah tangga orang ya, seperti itu ya. Mungkin bener juga sih ya apa kata orang lama ya. Iya. Jangan tinggal satu atap. Mungkin ada benernya tuh. Iya. Termasuk ini saran buat Raja berarti. Kamu ngomong ke Raja, Wah. Iya, Raja bukannya pindah loh. Oh nggak harusnya emaknya tuh masukin ke panti gitu ya. Memang ini banget ya, sadis banget ya kelihatannya. Dominasi banget sih. Bener-bener semuanya tuh A sampai Z diatur sama emaknya. Oh. Madonda. Pemerannya yang meranin? Bunda Korla, kebayang nggak tuh? Oh iya. Semakin seru buat ditonton ya. Memang ekstrim ya nanti ya ini ya. Ekstrim. Konfliknya ya. Oke. Nah terakhir nih bro, buat penonton yang nanti nonton orang nonton Mertua Ngeri Kali, kamu sebagai Raja atau sebagai Dimas gitu, kamu kepinginnya penonton itu akan mendapatkan pelajaran apa dari film ini? Yang pasti sih itu ya. Kalau kita nonton film ini kan ini drama keluarga komedi ya. Iya. Tapi dari sisi dramanya itu punya pesan moral kalau itu komunikasi jangan seatap itu benar. Benar juga sih. Benar juga tapi balik lagi ya dengan situasi tertentu. Tentu ya. Kalau misalnya memang kita nggak bisa berbeda atap, kita berarti kalau kita memang harus seatap, komunikasi harus benar-benar dijaga banget. Dan itu dia balik lagi kita punya pasangan hidup, suami istri kan ya pasangan hidup ya. Iya. Kita kuatin deh pondasi kita. Dalam artian kadang-kadang kayak di sini kan si ibu ngomong sama anaknya nggak kena, dia ngomong ke langsung bypass ke situ ya. mantu. Nah sedangkan kalau pondasi kita nggak kuat, ya itu bisa jadi bahaya banget tuh. Justru jadi bisa konflik ya si Raja dan Andara ini ya, suami istri ini ya. Tapi kalau pondasi kita kuat, komunikasi kita bagus, ya apapun itu sih ya. Toleransi juga penting. Tapi selama kita bisa komunikasiin, pasti pondasi itu juga makin solid. Ya walaupun ada kesalahan pasti kan masih ya aku salah nih gini-gini nih, kita cari solusi sama-sama ya gitu. Masih bisa jalan keluarnya lah. Iya. Gitu Dan sih. dalam relasi pasti ada kesalahannya lah ya. Iya. Pasti nggak mungkin Pasti nggak gitu mungkin ya. deh. Iya. Tapi yang terpenting adalah itu ya, menjaga komunikasi. Komunikasi dan toleransi sih. Berarti termasuk di sini yang nonton bukan hanya suami istri, sebaiknya bahkan mertua-mertua pun sebaiknya nonton ya. Sebaiknya nonton film ini ya. Karena ini kayak kirain kan hanya gini ya, tapi ternyata ini based on true story. Oh ini based on true story. Based on true story yang memang begitu adanya. Kayak lu serius nih sampai saudara-saudara ikut campur juga gitu. Iya dia. Oh, nggak perang keluarga tuh ya. Memang ada ternyata yang seperti itu ya. Dan itu di Batak normal. Oh gitu. Hal yang apa ya, yang lumrah gitu. Maksudnya ya banyak kejadian di keluarga tuh kayak gitu. Iya, jadi saudara-saudara juga ikut campur dalam gitu ya. Makanya agak-agak shock juga sih. Iya. Untung ya nggak di keluarga saya ya. Jadi film ini juga bukan hanya menggambarkan based on true story yang ngalamin itu, tapi juga tentu teman-teman yang lain barangkali juga ngalamin. Pasti relate. Terwakilkan lah. Iya. Terutama yang di Batak. Ya. Oke. Terima kasih sudah mampir di sini. Thank you. Ngomongin film terbarumu ya, Mertua Ngeri Kali. Dan mungkin ada ajakan buat teman-teman buat nonton di mana masternya di sini ya? Di sini kan. Sini ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk nonton film Mertua Ngeri Kali tanggal 11 Desember 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Dan itu sebenarnya kaosnya kan itu kan? Enggak ya? Bukan Mertua Ngeri Kali. Ya iya.
Iya. Iya. Oke, thank you bro. Dan di akhir podcast ini, podcast Puluhan Selaras, ada pembacaan surat. Oke. Surat anonim. Nah, anonimnya adalah dari teman ngobrolku di episode-episode sebelumnya. Anonim ini. Oke. Nah, silahkan dibaca. Saya yang baca nih. Ya. Cuma satu kalimat. Semoga selaras buat teman-teman yang nonton. Ya. Hidup sederhana bukan berarti kekurangan, tapi tahu mana yang cukup. Hidup sederhana bukan berarti kekurangan, tapi tahu mana yang cukup. Udah? Betul. Oke. Aku setuju. Setuju ya. Oke, terima kasih. Karena kesederhanaan itu membuat kita bersyukur. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan saya dengan Dimas membantumu menyehatkan mental dan mungkin lebih ke merenungi ya kehidupan rumah tangga, dinamika dengan mertua. Yep. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.